Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Di saat ini bersama saya dengan Pendeta Michael Malvin de Keyser, SSI Teol. Kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk menyediakan hati dan pikiran kita, untuk kita memaknai akan apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita satu hati dan mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, karena begitu besar kasih dan pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga di saat ini Tuhan kami akan membaca sedikit dari firman-Mu dan belajar betul-betul apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Dengan perikop tahun penghapusan hutang. Ayatnya yang ke-7. Jika sekiranya ada di antara kamu seorang miskin, salah seorang saudara di dalam satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hati supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sesudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan melimpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberikan kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, teks bacaan ini berbicara tentang tahun penghapusan hutang. Dan fokus kita yaitu pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Satu dari kewajiban agama Yahudi adalah bersedekah. Yang lainnya berdoa dan berpuasa.
Dalam melaksanakan kewajiban itu, Tuhan Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati dan bukannya kesombongan. Jangan sombong saat bersedekah. Bersedekah atau berderma artinya memberikan sesuatu makanan atau bantuan uang bagi orang yang berkekurangan dan miskin. Kewajiban bersedekah diperintahkan dalam Ulangan 15 ayatnya yang ke-7. Saat umat Tuhan hidup dalam berkat Allah, diajarkan bahwa bersedekah kepada orang adalah kehendak Allah. Perintah Allah dapat dimaknai secara sederhana dalam pembahasan kita saat ini. Antara lain, yang pertama, membuka tangan lebar-lebar atau memberi dengan ketulusan dan kejujuran. Terdapat dalam ayatnya yang ke-11. Yang kedua, jangan hatimu, pikiranmu dursila. Adalah pikiran dan bertindak jahat adalah tidak adanya pengampunan, tidak adanya belas kasihan. Terdapat dalam ayatnya yang ke-9. Yang ketiga, memberi dengan limpah adalah memberi apa yang ada pada kita sesuai kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita tolong. Yang keempat, jangan hatimu berduka cita. Artinya, memperhitungkan pemberian kita. Ketika memberi kita merasa berkekurangan, merasa menyesal, dan tidak ada sukacita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Ulangan 15 ayat 7-11 ini, saya coba memetik sebuah tema. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Kalau kita lihat dari renungan tadi, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang lain? Kalau kita saja mau memberi saja dengan susah hati. Kita menjadi berkat untuk orang lain, kadangkala juga itu menjadi satu hal yang sangat belum mampu untuk kita terima dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Pemirsa Taburan Injil yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat dengan benar, ketika berkat yang Tuhan berikan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen atau orang-orang yang percaya, kadang kita memberikan kepada orang miskin pun sangat tidak terlihat dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri ketimbang kita harus mementingkan orang lain. Pemirsa Taburan Injil yang diberkati Tuhan, firman ini mau mengajarkan bagi kita. Kitalah orang-orang yang diberkati. Bagaimana kita menjadi berkat untuk orang lain? Kalau kita saja tidak mampu menjadi berkat untuk orang lain, apakah itu bentuk sesuatu hal yang dikehendaki Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, seringkali dalam perjalanan kehidupan ini, kita terjebak dengan berkat yang Tuhan berikan. Kadangkala berkat yang Tuhan berikan, kita hanya pergunakan untuk kehidupan kita semata-mata. Kita memberi pun memberi kepada saudara-saudara kita yang kita kenal. Tetapi hari ini firman mau mengajarkan kita untuk kita memberi dan memperhatikan orang-orang yang sangat berkekurangan. Marilah kita belajar dari kitab Ulangan ini. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita belajar untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya firman ini menjadi terang dan pelita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, ketika kita telah membaca dan belajar sedikit dari firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita satu hati dan mari kita berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami mengucap syukur untuk-Mu, karena begitu besar kasih dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami.
di saat ini Tuhan dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Dengan acara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemirsa-pemirsa yang telah sama-sama untuk menonton. Tuhan, Engkau memberkati akan setiap kehidupan keluarga mereka. Hamba juga berdoa untuk Klasis Yapen Selatan yang selalu dalam program ini selalu memunculkan tabura-tabura Injil dari berbagai-bagai pelayan-pelayan di tanah Papua. Tuhan, hamba mengucap syukur. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan keluarga, baik keluarga maupun pribadi. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk tim syuting yang hadir di saat ini, untuk selalu meliput akan acara Tabura Injil ini Tuhan. Engkau selalu memberkati kehidupan mereka dengan keluarga mereka. Engkau selalu melimpahkan mereka dalam setiap pekerjaan mereka dengan berkat yang berlimpah. Bapa, hamba juga berdoa dalam acara ini Tuhan, Engkau selalu memberkati agar acara ini bisa selalu sukses untuk disebarkan kepada orang-orang yang dalam membangun iman, memperkuat pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk pemirsa-pemirsa Tabura Injil. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dalam setiap perjalanan kehidupan ini Tuhan, tanpa pertolongan dan pengasihan Tuhan, maka semua itu sia-sia. Hamba juga berdoa kepada mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan akan penyakit yang mereka derita. Dan yang berkekurangan Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapa, ajar kami selaku orang-orang yang beriman kepada Tuhan, agar kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan kami hanya mempergunakan berkat itu di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain, agar mereka juga menikmati akan berkat yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapa, terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Banyak yang ingin kami minta untuk Tuhan, tapi kami juga menyadari diri kami, karena terkadang hidup dengan dosa, sehingga kami tidak pernah bisa menyadari bahwa dosa yang kami buat, tetapi Allah selalu setia dan taat kepada kami. Bapa, terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kalau kita merasa terberkati oleh acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, marilah kita selalu menyukai, marilah kita mendukung mereka dalam segala apa yang mereka buat dalam acara Tabura Injil ini. Dukungan pemirsa itulah menjadi yang hal terpenting di dalam perjalanan akan pelayanan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.